Kalian pernah nggak sih lihat atau mungkin ngerasain langsung momen di mana bayi yang kemarin nih suka banget dengan satu jenis makanan, tapi saat hari ini diberi makanan yang sama, dia tiba-tiba nggak mau makan. Mulutnya ditutup rapat, kepalanya geleng-geleng, bahkan makanan tersebut disembur sebelum sempat ditelan sama dia. Nah, ini tuh ternyata bukan karena bayinya rewel atau pilih-pilih makanan, tapi ini adalah fenomena ilmiah yang namanya sensory specific satiety. Hari ini kita akan bahas apa sih sensory specific satiety itu dan gimana cara kita untuk mengatasinya menggunakan pendekatan yang mungkin kita belum pernah pikirin sebelumnya, yaitu pakai matematika. Lebih spesifiknya lagi teori permutasi dan kombinasi. Oke, di sini saya Maria Paramita Andriani dan video ini berdasarkan artikel yang saya buat yang berjudul Penerapan Teori Kombinasi dan Permutasi dalam Diversifikasi Menu MPASI untuk mengatasi sensori spesifik satiety pada bayi. Oke, kita masuk ke pembahasan awal. Jadi, apa sih sensori spesifik satiety itu? Jadi begini, ketika kita makan suatu makanan, indera kita, terutama rasa dan aroma, itu akan kasih sinyal ke otak bahwa makanan tersebut enak. Tapi, semakin sering kita makan makanan tersebut, sinyal ini tuh mulai melemah. Otak mulai bosan, dan nafsu makan kita menurun. Meskipun sebenarnya kita belum kenyang. Dan ini tuh bukan soal rewel atau pilih-pilih makanan. Ini tuh respon biologis yang terjadi pada manusia. Tak terkecuali bayi, anak-anak, bahkan orang tua. Orang tua sekalipun. Dan pada bayi, ini tuh lebih pada bayi, efeknya tuh jauh lebih kuat karena tiga alasan ini. Yang pertama, sistem sensorik bayi masih sangat sensitif dan dalam proses berkembang. Jadi, otak mereka merespon rangsangan rasa dan aroma itu jauh lebih intens daripada orang dewasa. Kemudian yang kedua, bayi belum punya konsep kewajiban makan. Jadi kalau indranya nggak tertarik, ya sudah, mereka GTM tanpa negosiasi kayak gitu. Kalau kita kan seumpama nggak suka, kita akan beli dan cari makanan lain yang penting kita kenyang kan. Nah, bayi kan belum bisa gitu. Nah, yang ketiga, periode MPASI itu kan 6 sampai 24 bulan. Dan ini adalah jendela emas pembentukan pola makan. Jadi, kalau di periode ini si bayi makan makanan monoton, maka itu kebiasaannya akan terbawa sampai dia besar. Begitu. Sementara itu nggak baik bagi dia. Ini contoh infografis dampak dari SSS ini. Nah, karena dampaknya tidak main-main, SSS yang dibiarkan ini bisa menyebabkan yang pertama, defisiensi nutrisi. Ini tuh terjadi karena bayi hanya dapat nutrisi dari jenis makanan tertentu saja. Jadi gizinya nggak lengkap lah, anggap saja begitu. Kemudian yang kedua, ada gangguan pertumbuhan. Ini tuh akibat asupan kalori dan protein yang tidak cukup. Kemudian yang terakhir ada food neophobia jangka panjang, yaitu ketakutan atau penolakan terhadap makanan baru saat anak tumbuh besar. Jadi jatuhnya kalau dia udah besar, jadinya picky eater kayak gitu. Nah, karena hal ini lumayan fatal, makanya kita butuh solusi untuk mengatasinya dengan melakukan diversifikasi menu MPASI. Tapi, diversifikasi ini bukan yang asal campur-campur bahan tanpa perhitungan, tapi dia harus terencana, terstruktur, dan sistematis.
Oke, di sini kan apa itu diversifikasi menu, yaitu memberikan variasi pada makanan bayi secara terencana. Di sini ada 4 dimensi yang bisa kita jalankan. Yang pertama adalah bahan makanan. Bahan makanannya kan bervariasi ini. Fungsinya untuk menstimulasi rasa berbeda setiap harinya. Kemudian yang kedua tekstur. Ada biru halus, ada jenjang kasar, ada finger food. Ini tuh biasanya kalau tekstur menyesuaikan bulannya. Jadi kayak bulan-bulan awal tuh pure halus yang halus banget. Terus abis itu kemudian bulan-bulan selanjutnya udah agak kasar. Terus ya sampai dia udah bisa makan seperti layaknya orang dewasa makan. Ini tuh fungsinya untuk merangsang berbagai reseptor sensorik mulut. Kemudian yang ketiga itu ada rasa dan aroma. Manfaatnya untuk mencegah kebosanan pada profil rasa tunggal. Jadi nggak gurih terus tiap hari, nggak. Jadi ada tawar, ada gurih, ada sedikit manis alami, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, cara penyajiannya itu bisa berupa bubur, sop, tumis lembut, kukus. Nah, fungsinya itu untuk memberi pengalaman makan yang berbeda secara visual. Jadi biar dia nggak bosan sama teksturnya juga. Nah, sekarang muncul tantangannya. Kan pasti orang tua itu banyak berpikir kayak gini. Kalau mau bervariasi berarti mereka harus beli banyak bahan dan banyak resep kan. Nah, padahal tidak harus seperti itu. Nah, contohnya ini. Seumpama nih, kita punya 5 bahan, yaitu wortel, dada ayam, brokoli, kentang, dan tahu. Kita bisa menyusun 5 bahan ini menjadi beberapa kombinasi menu unik. Jadi nggak harus bahannya banyak banget, enggak. Jadi kita pinter-pinter kombinasiin gitu. Nah, sebenarnya kombinasi itu kan cara memilih beberapa bahan dari kumpulan bahan yang tersedia, di mana urutan tidak dipermasalahkan. Yang penting bahan apa saja yang masuk gitu kan. Kalau kita menggunakan rumus ini, kita ambil 2 bahan dari 5 bahan ini tadi, kita dapat 10 kombinasi. Ambil 3 dari 5 dapat 10 kombinasi juga, ambil 4 dari 5 kita dapat 5 kombinasi, dan ambil 5 dari 5 bahan kita dapat 1 kombinasi. Jadi totalnya dari 5 bahan ini aja kita udah bisa dapetin 26 kombinasi menu unik. Tapi sekali lagi ini kan untuk bayi dan kita tetap harus memperhatikan gizinya. Jadi gizi yang tepat itu kan harus ada karbohidrat, protein, sama sedikit serat kan kalau untuk bayi. Nggak boleh banyak-banyak seratnya. Jadi yang paling make sense di sini itu kita ambil 3 bahan dari 5 bahan yang ada. Jadi kita dapetin 10 kombinasi. Nah, cuman eh, cuman dari 5 bahan kita udah bisa dapet 10 kombinasi dengan gizi yang udah lengkap dan seimbang. Itu kan udah oke banget kan? Terus kemudian di sini rumus permutasi. Nah, kalau tadi kombinasi tidak peduli urutan, maka permutasi itu sangat memperhatikan urutan. Dalam konteks MPASI, urutan pengenalan makanan itu mempengaruhi bagaimana bayi mempersepsi dan menerima rasa. Seumpama nih, kita kasih tiga, tiga tiga pengenalan rasa sama ke bayinya. Ubi, ubi untuk pengenalan rasa manis, brokoli untuk pengenalan rasa sedikit pahit, dan ayam untuk pengenalan rasa gurih. Di skenario A, urutannya ubi, brokoli, ayam. Jadi yang awal dia dikasih rasa manis dari ubi, otomatis suka kan? Kemudian yang kedua, dia dikasih sedikit pahit dari brokoli. Berarti itu pasti butuh adaptasi karena dia udah punya referensi rasa manis sebelumnya. Dan yang terakhir, dia dikasih ayam sebagai pelega, anggap saja begitu. Kemudian di skenario B, dia diberi brokoli yang sedikit pahit. Otomatis, bayi akan menolaknya lebih keras karena dia belum punya referensi rasa yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, dia diberi ubi sebagai pelega karena habis makan pahit-pahit terus dikasih manis kan ya. Terus yang terakhir diberi ayam yang rasanya gurih. Nah, dari dua urutan yang berbeda, pengalaman makan yang berbeda, tingkat penerimaan bayi yang berbeda juga. Nah, inilah
esensi dari permutasi dalam MPASI gitu. Para peneliti dalam Pediatric Nutrition itu menemukan bahwa bayi yang dikenalkan sayuran pahit sebelum buahnya manis cenderung lebih mudah menerima sayuran di kemudian hari karena otak belum punya referensi manis dulu. Jadi menurut para peneliti itu sebenarnya lebih disarankan menggunakan skenario yang B. Karena di sini, sebaliknya, bayi yang terlalu awal terbiasa dengan rasa manis, jadi lebih sulit menerima sayuran yang rasanya lebih kompleks, karena dia udah punya referensi manis dulu, seperti di skenario A ini. Begitu. Jadi kesimpulan dari video tadi yang pertama, sensori spesifik satiety itu adalah respon biologis nyata yang membuat bayi bosan dengan makanan yang sama. Dan ini tuh bukan soal rewel, ini emang respon biologis aja gitu. Terus kemudian yang kedua, solusinya adalah diversifikasi menu MPASI yang terencana, bukan asal ganti-ganti menu. Kemudian yang ketiga, teori kombinasi itu mengajarkan kita bahwa dari bahan yang sedikit pun kita bisa ciptakan puluhan variasi menu. Kemudian yang terakhir, teori permutasi mengajarkan bahwa urutan pengenalan rasa mempengaruhi penerimaan bayi secara signifikan. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.